Guru berkeringat deras. Dia segera mengeluarkan celana dalam untuk menyeka keringat dan mengira itu sapu tangan. Mengejutkan murid. Gadis itu segera mengingatkan guru. Tapi gurunya tidak mengerti apa yang gadis kecil maksud. Tiba-tiba, gadis kecil memukul meja dan berdiri. Semua orang segera menatapnya. Pada titik ini, guru buru-buru menyingkirkan pakaian dalam. Alasan gadis ini sangat baik adalah karena celana dalam itu miliknya. Lalu mengapa guru memilikinya? Ternyata, Boeng hanyalah seorang siswa berusia 15 tahun. Tapi dia sudah menikah. Dan suaminya adalah Sang Min. Ini telah membuat hidup Sang Min lebih berwarna dari sebelumnya. Dan pria Sang Min itu adalah guru ini. Namun, dia sangat sombong dan memiliki kebiasaan buruk. Dia sering terhipnotis sebelum cewek seksi. Bagaimanapun, ketika dia mengetahui bahwa bunga itu memiliki pemiliknya, dia segera berubah ke target lain. Suatu kali, dia bahkan diam-diam meletakkan ponselnya di bawah rok seorang gadis. Tapi tepat setelah itu, ponselnya ditendang jauh. Sang Min hendak marah. Tapi dia tiba-tiba diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu benar-benar brengsek. Kamu tidak berubah sama sekali. Ya ampun, itu istri Boeng lagi. Meskipun mereka sudah menikah, tetapi perasaan mereka sangat aneh. Pada bulan madu mereka, Boeng tanpa perasaan meninggalkannya di tengah perjalanan. Dia tidak suka bepergian. Untuk menghangatkan cinta ini, Sang Min harus tinggal sendirian di motel, mengintip pasangan lain yang saling mencintai. Dia sangat kesal. Tidak tahan. Segera berlari ke dalam rumah dan mengambil seember air dari toilet. Lalu menuangkannya langsung ke pasangan lainnya. Sang Min tersenyum bahagia. Tapi saat dia kembali, dia menyadari bahwa Boeng sedang menunggunya. Karena itu, dia segera meraihnya. Hanya untuk berganti pakaian menjadi pasangan. Dan kemudian masuk ke dalam rumah. Hal yang lebih aneh. Ketika kakek bertanya tentang bulan madu mereka, Sang Min tidak hanya tidak mencela Boeng, tetapi juga membantunya berbohong. Bahkan ketika mereka selesai makan, dia berpura-pura membawa Boeng ke kamarnya. Alasan keduanya harus menikah adalah karena kakek mereka sama-sama memiliki kontrak sebelumnya. Mereka berdua ingin memenuhi impian pada waktu prajurit kakek mereka. Karena mereka belajar dan bekerja di sekolah yang sama, mereka saling mengantar ke sekolah. Tetapi tidak masuk bersama. Ketika mereka bertemu di lorong, mereka juga saling memandang dengan mata orang asing. Mereka berpikir bahwa hidup berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang fukel menggigit cabai dengan mulutnya, meliriknya. Menatap pria di seberangnya. Membuatnya takut dan buru-buru minum segelas anggur. Tanpa diduga, dia beringsut lebih dekat dan lebih dekat ke sisinya. Mata gadis itu seolah ingin melihat ke dalam hatinya, memakannya hidup-hidup. Di dalam mobil, wali kelas Boeng menempel pada Sang Min. Membuat Sang Min tidak tahan, buru-buru berlari keluar dari mobil. Tapi tak disangka, ketika dia kembali ke rumah, tragedi lain terjadi. Sang Min hanya ingin lebih intim dengan istrinya. Tapi istrinya menendangnya ke tanah. Lalu dengan ganas menancapkan ujung pensil ke kepalanya. Aku hanya ingin sedikit menggodamu. Ternyata, Boeng hanyalah seorang gadis berusia 15 tahun. Dan pernikahan mereka hanyalah sebuah kecelakaan. Suatu hari, Boeng mengaku kepada temannya Jongwo yang dia naksir secara rahasia untuk waktu yang lama. Berpikir bahwa kisah cinta impian mereka akan segera dimulai. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka memiliki takdir hubungan, tetapi tidak ada takdir. Keesokan harinya, Boeng didorong ke tempat pembuangan sampah oleh sekelompok teman. Sesuatu sepertimu tidak pantas untuk Jongwo. Boeng mendengarnya, tidak menunjukkan rasa takut. Tapi langsung mengancam balik. Jongwo sudah menjadi pasangan bagiku. Teman-teman segera menghentikan Boeng. Untungnya, Jongwo muncul tepat waktu. Untuk melindungi Boeng. Pergi. Lalu dia memberitahu gadis itu bahwa, kau akan selamanya menjadi putriku. Jongwo dengan penuh kasih menghibur Boeng, membuat perasaan keduanya semakin dekat. Tidak lama setelah itu, ketika Jongwo memasuki kompetisi, Boeng berteriak keras. Jongwo, aku mencintaimu. Tapi dia tidak menyangka. Adegan ini masuk ke layar dan membuat Sang Min melihatnya. Dia berdiri dan pergi ke kamar Boeng. Dan menemukan di atas meja ada foto Boeng dan Jongwo bersama. Sang Min seperti batu yang dilemparkan ke dalam hatinya. Boeng kembali dari kencan dan tidak tahu apa yang terjadi. Sepulang sekolah,
Sang Min datang untuk mencari Jongwo, lalu bertanya padanya dengan sikap menakutkan. Sebelum pergi, dia tidak lupa memelototinya. Dia merasa sangat senang melakukan itu. Tapi dia hanya menoleh. Dia menemukan wali kelas Boeng menunggunya di gerbang sekolah. Tidak ada jalan lain. Sang Min harus menyelinap melewati tembok untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, dia akhirnya tahu tentang ini. Boeng diam-diam mendekati Sang Min. Tiba-tiba, sekakmat. Tapi Sang Min tiba-tiba menunjukkan senyum berbahaya. Dia berbalik, lalu mendekati Boeng. Boeng ketakutan dan menutup matanya. Dia melangkah mundur. Tidak hanya itu, Sang Min sering menonton film action saat Boeng sedang belajar, membuat Boeng marah dan mematikan TV. Namun suatu hari, seseorang yang selalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti Sang Min diganggu oleh orang lain. Boeng yang tidak tahan, segera berlari ke arah Sang Min dan berdebat dengan mereka. Sang Min berpura-pura menghentikan Boeng. Namun, di belakangnya, dia masih tersenyum diam-diam. Malam itu, keduanya dengan senang hati pulang bersama. Tiba-tiba dua berandalan muncul. Karena untuk melindungi Boeng, Sang Min bergegas untuk melawan mereka. Dan Boeng buru-buru pergi mengambil tongkat untuk memukul mereka. Pada akhirnya, mereka semua diundang ke kantor polisi. Polisi tidak percaya bahwa Sang Min dan Boeng adalah suami istri. Sampai kepala sekolah membawa wali kelas ke sana untuk bersaksi. Mereka bisa pulang. Sejak saat itu, wali kelas tidak hanya tidak berbicara dengan Sang Min, tetapi juga mengawasi Boeng. Pada waktu seni, guru memaksa Boeng untuk menyelesaikan lukisan di dinding aula sendirian. Untungnya, sahabatnya tidak meninggalkan Boeng. Dua orang mencoba bersama. Akhirnya gambarnya selesai. Boeng pulang ke rumah, berniat menyalahkan dan mengadu dengan Sang Min. Tapi tiba-tiba menemukan surat di kamar Sang Min. Pengumuman Sang Min harus pergi wamil. Boeng segera menulis surat untuknya. Aneh. Ketika kamu bersamaku, aku sangat membencimu. Tetapi ketika kamu pergi, aku sangat merindukanmu. Tiba-tiba Boeng menyadari sesuatu. Dia segera mengeluarkan semua pakaian kotor Sang Min. Dan ternyata bagian dalamnya penuh dengan cat. Ketika dia berlari ke aula sekolah, maka lukisan di dinding telah berubah. Di atasnya muncul seorang gadis kecil bermain ayunan. Boeng ingat masa kecilnya. Setiap kali dia sedih, Sang Min membawanya ke ayunan lagi. Saat ini, Boeng mengerti perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Boeng pergi menemui Jongwo untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah itu, gadis kecil duduk di aula, menyaksikan Sang Min di atas panggung bersinar. Tetapi pada saat itu, lawannya muncul, dan memberitahu semua orang bahwa Sang Min dan Boeng sudah menikah. Kursi penonton segera diaduk. Sang Min ingin melindungi Boeng, dan mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa pernikahan antara dia dan Boeng tidak diinginkan oleh mereka berdua. Dia berharap orang tidak membuat masalah untuk Boeng karena ini. Tapi Boeng tidak berpikir begitu sekarang. Gadis pemberani berdiri. Aku bukan anak kecil lagi. Kurasa aku sangat mencintaimu.